bersama-sama membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat, cinta kasih, dan berkat Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu guru, karyawan, para orang tua yang ada di sekitar lingkungan sekolah, dan terkhusus anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Ya, pagi ini kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan, sehingga kita pada pagi ini dengan acara yang khusus kita bersama berkumpul di halaman untuk merayakan perayaan Paskah. Kita semua tahu bahwa beberapa hari yang lalu umat Katolik merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Maka momen yang kita rayakan pagi ini sungguh memberikan berkat untuk kita. Semoga kita semua juga ikut bangkit bersama Kristus. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan ibadah atau doa kita, mari kita semua tundukkan kepala. Kita mengakui bahwa kita semua adalah orang berdosa. Maka kita telah melakukan kesalahan. Pada pagi ini kita minta ampun, minta maaf kepada Tuhan melalui doa seruan tobat. Kita bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang kekal dan kuasa, pagi ini kami keluarga besar SD Bruder Canisius berkumpul di sekolah ini dalam perayaan syukur, yakni Paskah bersama. Kami mohon berkatilah dan sertailah kami semua dalam menjalankan acara ini dan juga hidup kami selanjutnya. Semoga kami semua dapat menjadi pribadi yang tahu dan selalu bersyukur atas semua kebaikan-Mu, terlebih atas rahmat kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan dari kitab suci. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 13 sampai 21. Ketika sidang itu melihat keberadaan Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang,
apa yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini, sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah menggandakan suatu mukjizat dan menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka dipindahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajarkan lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, "Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubungan dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia setelah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Bapak Ibu guru, karyawan, pemirsa, tamu undangan, dan anak-anak terkasih, bacaan hari ini mengisahkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita merayakan Paskah, artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus artinya pernah mengalami kematian. Nah, pada hari kebangkitan yang kita rayakan dalam Paskah menjadi tanda bahwa Allah itu berpihak kepada kehidupan. Allah berpihak kepada kita, umat manusia. Maka yang diharapkan kita sebagai manusia yang masih hidup, anak-anak semua, kita semua harus percaya. Kita diminta untuk percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Meskipun kita tidak melihat dia, tapi dalam iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Maka kita bersyukur pada pagi ini kita bisa melihat Tuhan Yesus lewat sesama kita, teman di kiri, teman di kanan, lihat Bapak Ibu guru, lihat karyawan, orang tua kita di rumah, kita melihat Tuhan Yesus. Nah, di situ kita semua mengalami suatu kebangkitan. Kebangkitan bukan berarti kita meninggal terus bangkit, tetapi kebangkitan dalam menjalani suatu kehidupan baru. Kita diminta supaya kita selalu dan setiap hari mengalami kebangkitan, sehingga perubahan apapun yang kita tunjukkan dalam hidup menjadi tanda bukti bahwa kehidupan itu selalu bersama kita karena Tuhan Yesus menyertai kita semua. Untuk itu, mari kita pagi ini bersama keluarga besar SD Buder Kanisius selanjutnya bisa menjalankan kehidupan yang baru, kebangkitan dari setiap kita, baik dalam diri anak-anak, Bapak Ibu guru, karyawan, dan kita sendiri sebagai kepala sekolah, semua yang menjadi warga sekolah, kiranya memberikan suatu makna kebangkitan sehingga hidup kita semakin berkenan dan pelayanan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita lanjutkan ibadah kita ini dengan mengungkapkan doa permohonan.
Tuhan hendak tinggal di antara kita dan kita adalah putra-putrinya di rumahnya. Dengan kepercayaan ini, marilah kita berdoa kepada Bapa kita. Bagi gereja kita, ya Bapa, semoga dengan akan kebangkitan Yesus tetap memberikan semangat keberanian bagi gereja untuk mewartakan Yesus dan memperbaiki diri dan masyarakat seturut kehendaknya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum papa dan mama, ya Bapa, semoga kebangkitan putramu dari alam maut menjadi hiburan dan semangat keberanian bagi mereka yang papa dan mama, dan membangkitkan semangat optimis dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswi SD Libertansius, ya Bapa, berikanlah semangat belajar yang tinggi bagi siswa-siswi SD Libertansius bahwa masa depan mereka harus bangun dengan kebebasan, tetapi penuh tanggung jawab dan iman akan Engkau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan karyawan SD Libertansius, ya Bapa, Engkau telah membangkitkan Yesus Putramu sebagai Tuhan. Berikanlah semangat keberanian bagi para guru dan karyawan SD Libertansius dalam usaha untuk menciptakan suasana damai dan penuh sukacita kasih berdasarkan iman akan Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Baik, demikianlah permohonan kami sebagai ungkapan cita-cita kami akan dunia baru yang lebih baik, di mana kami hidup dengan damai, gembira, dan penuh sukacita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah sekarang kita bersama-sama menyatukan doa, niat, harapan, permohonan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan 1 kali Bapa kami dan 3 kali Salam Maria. Kita doakan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Doa penutup. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami dalam perayaan ini. Semoga kebangkitan Yesus Putramu yang kami rayakan bersama di SD Bruder Canisius ini menjadi jalan kebangkitan akan persatuan dan persaudaraan kami dalam hidup serta dalam menjalankan tugas kami masing-masing. Buatlah kami semua sehat, semangat, sehingga apapun yang kami dapatkan
atau alami dalam hidup selalu mengingatkan kami untuk tidak lupa bersyukur dalam doa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir dalam perayaan pagi ini, segala doa, niat baik kita, keluarga kita, serta semua rencana cita-cita kita yang akan kita lakukan dalam hidup senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat bersama kita sudah selesai. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.